Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaneya matta kusalena yantang santang padang abhisamecca ti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, upasaka dan upasika yang budiman, kita sedang berada dalam program sebulan pendalaman Dhamma. Ini merupakan satu kegiatan bajik yang patut dipuji, patut dihargai. Meskipun setahun sekali, program ini apabila berjalan dengan baik akan memberikan manfaat yang tidak sedikit kepada kita sebagai peserta kegiatan ini. Untuk melaksanakan program demikian ini tidak mudah. Melalui perencanaan program harus melakukan satu kesibukan, mengundang para pembabar untuk bisa hadir, yang mana kehadiran mereka semua juga tidak mudah. Paling tidak mereka yang datang dari tempat yang jauh, kita harus menyediakan biaya sebagai transportasinya. Meskipun sebagai hal yang besar, tampak sebagai hal yang kecil apabila dibandingkan dengan seberapa disayangkan apabila kegiatan yang sangat terpuji ini bisa tersia-siakan. Ada tetapi tidak hadir, hadir tetapi tidak mengikuti kegiatan dengan kesungguhan hati. Ini adalah satu bentuk bagaimana kita bisa datang menghormat kepada Tiratana, mendengar Dhamma dengan kesungguhan hati, mendengar Dhamma dengan perhatian, dengan keyakinan, adalah satu bentuk menghormat kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Untuk itu akan sangat beruntung mereka yang meneguhkan keyakinan, menetapkan kesungguhan hati dalam mendengarkan uraian Dhamma. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat mendasar. Artinya mendasar adalah bahwa yang akan dibahas itu adalah hal-hal yang dekat dengan kita dan adalah satu hal yang sering kita geluti. Tidak lain adalah membicarakan masalah Karaniya Metta Sutta. Sutta ini dibacakan sering sekali, tetapi meskipun sering kali dibacakan, ada sedikit rasa kecurigaan di dalam hati saya. Bukannya merendahkan, sebatas apa mereka yang membaca mengerti apa yang terkandung di dalamnya, seberapa mereka yang mengerti apa yang terkandung di dalamnya, dapat mengembangkannya di dalam batin dan kemudian menuangkannya ke dalam ucapan, perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak hanya bagaimana cara menuangkannya ke dalam ucapan dan perbuatan, sekadar bagaimana memahami saja, bagaimana mengerti apa yang dibaca, masih ada keraguan tentang pemahaman yang semestinya. Namun sebelum menguraikan Karaniya Metta Sutta, marilah kita menilik ke dalam diri masing-masing, menilik ke dalam batin. Sampai di manakah kita sudah memiliki keyakinan terhadap agama Buddha, terhadap ajaran Sang Buddha, terhadap sama Sang Buddha? Seberapa besar
kita telah menumbuhkannya, mengembangkannya, punya keyakinan. Yakin mempunyai makna yakin terhadap Sang Buddha, yakin terhadap pencapaian penerangan sempurna yang telah dicapai oleh Sang Buddha, yakin terhadap ajaran beliau, bahwasanya perbuatan merupakan dasar dari seseorang untuk memiliki keberadaan yang berbeda-beda. Hal-hal yang baik akan mendatangkan kebahagiaan, hal-hal yang buruk akan mendatangkan penderitaan. Merupakan satu ajaran yang seseorang setelah memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan terhadap dhamma atau ajaran ini, disebut telah menegakkan keyakinannya. Salah satu nama lain dari agama Buddha, ajaran Sang Buddha adalah Kamawati, atau ajaran tentang perbuatan. Perbuatan ini menjadi sebab dari apa yang akan menjadi keberadaan masing-masing orang, masing-masing kehidupan. Memiliki keyakinan yang kuat, yang mantap, yang berarti kita telah menyerahkan, kita telah menumpahkan segala apa yang ada pada diri kita kepada Sang Buddha, bergantung kepada Sang Buddha, dalam arti apa yang menjadi anjuran, apa yang menjadi arahan, kita pegang untuk dilaksanakan. Apa yang dicela oleh Sang Buddha, apa yang tidak diizinkan oleh Sang Buddha, tidak melakukannya. Oleh karena apabila dilakukan, kita berarti belum kuat keyakinan kita kepada Sang Buddha, melakukan apa yang Sang Buddha tidak anjurkan, yang Sang Buddha cela. Dengan mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan, melaksanakan hal yang baik yang dipuji oleh Sang Buddha, Sang Buddha mengatakan itu akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Sehingga ajaran-ajaran banyak yang menyampaikan tentang bagaimana seseorang semestinya berbuat baik demi mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang dikatakan di sini bukan sekadar sebagai iming-iming, sebagai bentuk rayuan untuk melakukannya. Seseorang akan bahagia, betul-betul bahagia, apabila mau menumbuhkan, memantapkan, mengembangkan kebaikan. Sebaliknya, seseorang akan jatuh ke dalam kesengsaraan, disebut dengan kemerosotan, disebut dengan kejatuhan, disebut dengan tidak ada tempat pergi. Niraya artinya tidak ada tempat untuk pergi, tidak ada tempat untuk pindah, tidak ada kemajuan di sana. Ini bukan sebagai satu ancaman, ya, tetapi satu penegasan, satu penerangan, satu penyadaran, sungguh-sungguh satu penderitaan karena perbuatan-perbuatan tidak baik. Dengan memiliki dasar keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, menyerahkan kehidupan kepada Sang Buddha dalam arti tetap menjadikan beliau, Sang Buddha, beserta Dhamma dan Sangha sebagai alat untuk bergantung, sebagai alat untuk mengingat. Apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan, kita ingat kepada Tiratana, kita ingat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak hanya kepada person, kepada Sang Buddha, tetapi juga kepada hal yang bukan person, yaitu kepada ajaran beliau, yakin kepada ajaran beliau. Mereka-mereka yang keras kepala, belum sungguh-sungguh bagaimana menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan keyakinan, akan menjadi banyak alasan-alasan. Tetapi ini adalah ajaran kebenaran. Sang Buddha memberikan sesuatu yang benar, meskipun Sang Buddha itu hanya mengajar dan tidak ada urusannya
dengan apa yang masing-masing orang lakukan. Tidak semestinya orang untuk meremehkan. Sang Buddha kan sudah parinibbana, dan itu hanya ajaran saja. Saya melakukan apa yang jelek, Sang Buddha tidak cela. Sang Buddha tidak bisa tahu, tidak bisa menghukum. Sehingga apapun yang saya lakukan bebas. Memang bebas. Tetapi ini adalah ucapan benar, ucapan mulia dari seorang sama Sang Buddha. Dengan alasan-alasan karena dorongan kotoran batin yang bercokol di dalam benak, di dalam pikiran, muncul kilahan-kilahan untuk membenarkan keburukan, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak patut, yang mana setelah buah-buah dari apa yang dilakukan, baik yang perbuatan buruk ataupun yang perbuatan baik, biasanya orang baru menyadari tentang apa yang dilakukan yang tidak baik ataupun yang baik itu. Pengantar ini penting sebelum masuk ke ulasan Karaniya Metta Sutta, bahwasanya seseorang harus yakin dulu kepada Sang Buddha, ajaran beliau, yakin kepada perbuatan, apa yang dilakukan memberi konsekuensinya, memberi urutan buahnya, menumbuhkan, menegakkan pengertian yang demikian ini dalam-dalam. Karaniya Metta Sutta disabdakan sebagai satu ajaran bagaimana seseorang bisa bertindak dengan sesuai, dan tidak hanya sesuai saja, bertindak dengan harapan kebahagiaan dari akibat tindakannya itu. Saya tidak merinci bagaimana asal mula Karaniya Metta Sutta ini disabdakan, tetapi akan langsung menguraikan sebatas waktu mengizinkan. Karaniya matta kusalena jantang santang padang abisameja. Seseorang semestinya bertindak, semestinya melakukan kewajiban-kewajiban, yang mana yang disebut kewajiban ini adalah satu bentuk kewajiban yang mengantar seseorang kepada tujuan yang damai. Ini arti dari kalimat yang dibacakan tadi. Barang siapa mengharap tujuan yang damai atau jalan ke kedamaian, hal-hal berikut ini adalah hal-hal yang patut dilakukan. Sakko sebagai orang yang berkemampuan, sebagai orang yang cakap, sebagaimana kemampuan atau kecekapan ini mendatangkan buah-buah keberhasilan. Seseorang menekankan arti penting dari kemampuan atau ketangkasan ke dalam batin, merenungkannya di dalam hati, bahwasanya ini adalah kemampuan. Seseorang semestinya memiliki kemampuan, memiliki ketangkasan. Oleh karena dengan mempunyai kemampuan dalam bidang apapun, ini sebagai jalan, sebagai cara untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Mampu tidak bisa langsung datang, tetapi mampu ini harus dimulai dari berlatih, melakukannya mulai sedikit-sedikit hingga terlatih, hingga disebut dengan mampu. Ini dipaparkan di sini tentang Karaniya Metta Sutta, tentang hal-hal yang sifatnya orang mengatakan biasa-biasa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, ajaran yang tinggi, yang dalam, yang biasa orang harapkan. Ajaran tentang anicca, ajaran tentang anatta, tentang paticca samuppada, tentang bodhipakkhya dhamma. Nah, itu mereka biasa mengharap. Memang itu adalah ajaran-ajaran yang tinggi yang patut untuk dipahami, untuk dicapai. Tetapi tidak bisa seseorang mencapainya apabila tidak ada dasar, tidak ada landasan. Apa dasarnya, apa landasannya adalah hal-hal yang sifatnya biasa-biasa ini, mempunyai kualitas-kualitas mental yang baik,
yang sifatnya masih biasa, mempunyai kemampuan sako, ujuk, mempunyai kejujuran, suhuju, ketulusan. Hal-hal semacam ini adalah hal-hal yang biasa. Tetapi hal yang biasa ini apabila seseorang tidak tumbuhkan dulu, tidak kembangkan dulu, sulit kemungkinan bagi orang itu untuk maju ke depan, memahami, mencapai hal-hal yang jauh lebih lembut, lebih dalam. Tidak punya dasar. Karena tidak punya dasar, tidak bisa tegak. Dan yang tidak tegak itu artinya adalah runtuh, ambruk, disebut dengan tidak ada itu sendiri. Seperti menanam sawi di tanah yang kering, di tanah yang tidak digarap dulu, tidak dibuat gembur, tidak diberi pengairan, bukan menjadi tanah yang siap untuk ditanami tanaman. Demikian pula dengan batin. Apabila batin tidak dipersiapkan, tidak digarap dulu dengan hal-hal yang mendasar untuk mencapai dhamma-dhamma, ajaran-ajaran yang tinggi, yang luhur, yang dalam, sulit untuk memungkinkan. Meskipun sepertinya mengerti, sepertinya memahami, tetapi apa yang dipahami itu hanya sekadar sebagai bayang-bayang dan merasa tidak ada kaitannya dengan kehidupan dia, oleh karena memang belum mencapai, belum mengerti, belum memahami tentang apa yang benar-benar terkandung di dalamnya. Sebelum kita memulai dengan hal-hal yang luhur, yang tinggi, yang dalam, tentang samatha, tentang vipassana, memulainya dengan yang biasa-biasa, yang normal-normal, yang menjadi dasar. Dan tidak hanya sebagai dasar saja, tetapi juga yang paling berkaitan, berkecimpung dengan kehidupan sehari-hari. Bahagia dan sedih berkaitan dengan hal-hal yang biasa-biasa ini. Punya kemampuan, punya kejujuran, ketulusan. Berikut 3 hal ini, dan kemudian ada yang poin-poin yang lainnya dibaca untuk terlebih dahulu direnungkan masing-masing poin. Sako punya kemampuan. Apa itu kemampuan? Mengapa dengan kemampuan? Apa tujuannya? Demikian pula dengan kejujuran, ketulusan. Seseorang sepatutnya menjadi jujur. Mengapa dengan ketulusan, dengan kejujuran? Apa tujuannya? Ini adalah hal yang biasa-biasa. Meskipun biasa, bukan berarti kemudian direndahkan, bukan kemudian disepelekan, bukan kemudian tidak berpaling muka terhadapnya. Oleh karena kalau merendahkan, berpaling muka terhadap hal-hal demikian ini, seseorang tidak bisa tegak, tidak bisa berada untuk memahami hal-hal yang lebih luhur, lebih tinggi. Ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang lembut, amat lembut. Beliau mengajarkan ajaran beliau tidak langsung kalau kepada berumah tangga. Sebab ajaran beliau ini sangat lembut, begitu dalamnya. Sang Buddha memulai dengan yang disebut dengan Anupupi kata, atau ajaran yang beruntun, ajaran yang bertingkat. Dana, sila, sagga, kama dinawa, nekkamani sangsa. Apa itu memberi? Dari yang wajar-wajar, dari yang biasa-biasa. Bersila, melaksanakan kemoralan. Sagga, hal-hal yang menyenangkan, yang biasa orang harapkan, berkenaan dengan pelaksanaan dana dan sila ini. Dilanjutkan dengan celah atau cacat dari menyenangkan kehidupan, menyenangkan kesenangan indrawi, kesenangan duniawi. Bahwasanya kesenangan kebahagiaan yang bersifat duniawi ini ada cacatnya, ada racunnya, ada celahnya. Tidak sepatutnya seseorang menjadi terikat dengan kebahagiaan semacam itu. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang hanya sedikit senangnya, tetapi banyak deritanya. Demikian Sang Buddha menyatakan. Untuk itulah dengan berpegang teguh kepada hal-hal demikian ini, kita memulai dengan apa yang wajar-wajar, yang seseorang, yang diri kita masing-masing mampu untuk lakukan. Dan apa yang kita lakukan ini ada harapan untuk mendatangkan kebahagiaan, melakukan dengan kesadaran, melakukan dengan keyakinan, menjadi orang yang berkemampuan, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tulus. Sebelum bisa mempunyai kemampuan, sebelum bisa bertindak secara jujur, berbicara jujur,
tulus. Ini semua perlu pengembangan, perlu perenungan, perlu pengulangan di dalam batin. Pemunculan, pengulangan, pengembangan, pemantapan hal-hal demikian ini adalah disebut dengan pengembangan batin. Dalam bahasa Pali disebut dengan bhavana. Bhavana tidak hanya samatha, itu niwarana 5 dihancurkan, mencapai jhana pertama, ada vitaka wicara, ya. Sedemikian tinggi, tidak mengerti apa itu vipassana. Bagaimana seseorang memahami anicca, bagaimana seseorang memahami ketanpa dirian, tanpa inti, merenungkannya, mengembangkannya. Hal-hal yang wajar, yang biasa-biasa, yang betul-betul berkaitan, berkecimpung dengan kehidupan sehari-hari, memberikan rasa, memberikan siraman kebahagiaan, justru tidak ada pada perhatian. Mengembangkan di dalam batin disebut dengan pengembangan batin, yaitu bhavana. Bhavana bukan berarti harus samatha, vipassana, tidak harus. Apapun ajaran Sang Buddha kita terima, kita baca, kita dengar. Setelah kita baca, kita dengar, belakang hari kita munculkan di dalam batin, memunculkannya, mengulang-ulangnya, mengembangkannya, memantapkannya di dalam batin. Proses yang disebutkan semuanya ini disebut dengan pengembangan batin atau bhavana. Bahasa sehari-hari kita menyebut dengan istilah meditasi. Ini sebagai objeknya, objek tentang kemampuan, objek tentang kejujuran, objek tentang ketulusan. Sebelum hal-hal demikian ini tertuang dalam bentuk perbuatan dan ucapan, serta juga pikiran, kita perlu mempersiapkan bagaimana pikiran bisa menggunakan hal-hal luhur ini sebagai dasar dalam berpikir, berbicara, maupun berbuat. Suwaco mudu anatimane, sebagai orang yang mudah dibetulkan, mudah diingatkan, mudah dinasihati, sebagai orang yang lembut, tidak kasar. Anatimane, tidak sombong, tidak congkak. Bahwasanya apabila 3 hal baris yang kedua ini seseorang bisa mengembangkan di dalam batin, kebahagiaan di dalam dan juga kebahagiaan orang di sekitarnya, termasuk orang-orang di dalam keluarga, juga akan bisa menikmati. Apa yang berhubungan dengan kebahagiaan sehari-hari, baik kebahagiaan pribadi ataupun kebahagiaan dalam keluarga, patut menjadi bahan perhatian. Harapan-harapan kebahagiaan yang di luar dari hal ini memang boleh, memang bisa, memang dipersilahkan untuk dicapai. Tetapi kebahagiaan-kebahagiaan yang mendasar, bagaimana seseorang bisa menumbuhkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik yang berkaitan langsung dengan diri sendiri, keberadaan dirinya dalam keseharian, bisa berbahagia, bisa tentram sesuai dengan apa yang menjadi anjuran ajaran dari Sang Buddha, yang membawa tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga lingkungan sekitar, terutamanya keluarga, ikut tentram, ikut sejahtera karena diri sendiri. Menjadi orang yang mudah dibetulkan, artinya menjadi orang yang tidak keras kepala, menjadi orang yang tidak sombong, artinya bukan orang yang tinggi hati, yang congkak, yang mana apabila terlontar keluar sampai terlihat keluar meskipun oleh keluarga sendiri, orang yang ada di dalam keluarga itu akan menjadi resah, menjadi gelisah, menjadi tidak tentram. Apabila seseorang sudah keras kepala, tidak hanya keras kepala tapi juga kasar dalam bertindak, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang congkak. Sebetulnya hal yang demikian ini tidak begitu perlu untuk dijelaskan secara rinci, oleh karena keberadaan hal-hal ini adalah hal-hal yang biasa. Kita sudah setiap hari mendengar dan kadang-kadang juga memberitahu, mengajar, menasihati yang lainnya dengan kata-kata yang ini. Santusako cak subharo cak apakido cak salahu kawuti. Santusako adalah orang yang berpuas, artinya mempunyai kepuasan.
bagaimana dengan kepuasan ini? Yaitu kepuasan terhadap apa yang telah menjadi hak milik. Ini yang pertama. Puas dengan apa yang telah dicapai, yang telah diusahakan dengan optimal. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah puas dengan menggunakan apa yang dimiliki dengan yang wajar-wajar, tidak over. Tidak over ini ada dua sisi. Over terlalu banyak, apa yang didapat sekian, tetapi mengeluarkannya lebih dari itu, terlalu over. Atau meskipun punya banyak, tidak over, tidak melebihi dari kepantasan. Dalam hal kebutuhan sehari-hari pun, dalam hal kehidupan kita, katakan saja rumah tempat tinggal, mempunyai tujuan sebagai tempat bernaung, tinggal hanya untuk 4 atau 5 orang dalam satu rumah. Tidak semestinya membangun untuk dalam keluasan yang lebih, yang sangat berlebihan. Boleh dengan menggunakan kekayaan apa yang dimiliki itu untuk menghias, untuk membuat nyaman, tetapi terlalu over, terlalu berlebihan. Orang bijaksana tidak melakukannya. Orang bijaksana akan menggunakan segala sesuatu yang dimiliki itu dengan sesuai, menggunakannya yang pantas-pantas. Ini adalah bagaimana seseorang bijaksana terhadap apa yang dimiliki. Santu Sako mempunyai cakupan dalam 3 hal ini. Santu Sako ini bukan berarti diajari untuk bermalas-malasan, berpuas, tidak begitu. Kepuasan di sini yang dimaksudkan adalah puas dengan apa yang menjadi hak miliknya, yang artinya tidak menjadi senang, tidak menjadi mengharap dengan apa yang bukan menjadi hak miliknya. Ini yang dimaksud. Yang mana kalau seseorang sudah berharap, sudah puas, sudah menyenangi barang-barang atau hal-hal yang bukan menjadi hak miliknya, ini adalah lampu kuning. Lampu kuning dalam tindak pelanggaran kemoralan. Tujuan dari mempunyai kepuasan, berpuas pada apa yang dimiliki adalah sebagai satu batasan agar seseorang bisa berada pada nilai-nilai kemoralan. Puas kepada harta sendiri, puas terhadap apa yang dimiliki sendiri, memiliki suami, memiliki istri sendiri. Tidak berpuas, tidak bersenang kepada istri atau suami orang, kepada harta orang, kepada apa yang bukan dimiliki, yang bukan hak miliknya. Ini yang dimaksud dengan berpuas. Subharo sebagai orang yang mudah dirawat. Tinggal dimanapun, apabila seseorang gampang untuk dilayani, dirawat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga pun, sebagai anak-anak pun, mudah bagaimana orang lain memberikan bantuan, memberikan kenyamanan. Ini akan bisa menyenangkan semua yang ada di sekitar dan menjadi orang yang mudah untuk dirawat, nyaman untuk diri sendiri juga. Apabila tidak mudah untuk dirawat, diri sendiri akan penuh dengan ketidakpuasan. Mengapa tidak demikian? Mengapa begitu? Mengapa begini? Penuh dengan ketegangan, penuh dengan kekeruhan. Ini kalau seseorang sulit untuk dirawat, diri sendiri yang akan tersentuh dulu, akan terkena dulu, baru kemudian orang di sekitarnya juga akan menjadi terpengaruh. Suasana menjadi tidak sejuk, menjadi tegang, tidak menyenangkan. Apa kico? Tidak sibuk. Ini banyak ditanyakan, apa yang dimaksud dengan tidak sibuk? Kalau tidak sibuk, wah ini untuk biku saja ini. Wah kalau biku dikatakan tidak sibuk, ya bikunya malas-malasan. Ya. Ini untuk biku, tetapi juga untuk berumah tangga supaya tidak sibuk. Jangan menjadi orang yang sibuk. Tetapi kata-kata sibuk di sini bukan artinya sibuk melakukan hal-hal yang semestinya. Sebagai orang yang bergelut dengan pengembangan batin, sibuk dengan pengembangan batin siang dan malam, sibuk memberikan pelayanan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pada hal-hal yang sesuai, yang pantas, adalah perlu untuk sibuk.
sebagai berumah tangga, bekerja yang benar, yang sesuai, bekerja dengan sungguh-sungguh, sibuk dengan bekerja yang demikian adalah hal yang pantas, adalah sibuk yang pantas. Tidak hanya sibuk dalam bekerja, tetapi juga sibuk dalam berbuat kebajikan adalah pantas untuk sibuk. Yang dimaksud tidak sibuk di sini dalam suta ini adalah kesibukan pada hal-hal yang kurang memberikan manfaat. Hari ini ada berita, minggu depan ada konser paginya, sorenya ya ada siaran langsung bola. Nanti lagi ada pertemuan apa dengan teman-teman untuk bersenang-senang, untuk ya apapun alasannya. Hal-hal kesibukan-kesibukan demikian ini yang dimaksud dalam suta ini. Tidak menjadi sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Boleh sebagai berumah tangga untuk sekadar sebagai penyegaran, tetapi tidak menjadi sibuk. Oleh karena dengan sibuk dengan hal-hal seperti itu, tidak hanya hal-hal yang bermanfaat akan menjadi terbengkelai, tetapi juga mempunyai risiko untuk terjerumus, untuk jauh lebih ke dalam kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang merugikan, yang mendatangkan atau yang mengarahkan kepada ambang-ambang kemerosotan. Sallahu kawuti. Sallahu kawuti ini ada dua pengertian. Pertama adalah bertindak cekatan, tidak lemat-lemet. Itu kalau orang Jawa bilang. Ya. Satu tindakan yang tidak disertai dengan keengganan, dengan kemalasan. Pengertian yang lain juga bisa berarti sallahu kawuti ini adalah tindakan yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kehati-hatian, tidak menjadi sembrono. Setelah dilakukan baru berpikir, baru menyadari apa yang dilakukan, apa yang diucapkan tadi. Sallahu kawuti adalah satu perbuatan yang disertai dengan kehati-hatian, penuh perhatian, atau melakukan sesuatu dengan cekatan. Santindriyo mempunyai indera yang tenang. Nipako mempunyai pengertian-pengertian yang dapat digunakan untuk menjaga diri, untuk melindungi diri. Apakah bu artinya tidak melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan. Kulesu ananukitu, tidak mengganggu keluarga-keluarga, tidak melekat, tidak ada kelekatan kepada keluarga-keluarga. Di situ disebutkan keluarga-keluarga, bukan satu keluarga di sini, tapi keluarga-keluarga. Oleh karena yang dimaksud adalah bukan keluarganya sendiri. Memang dalam pengertian dhamma tidak melekat pada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada saudara. Secara dhammanya tingkat tinggi itu memang demikian. Tetapi untuk kata di sini ini bukan demikian pengertiannya. Pengertiannya adalah tidak melekat, tidak ada kelekatan, tidak terlalu berurusan berkecimpung dengan keluarga orang lain. Itu yang dimaksud. Keluarga orang lain, entah itu posisinya sebagai anak, sebagai suami atau istri orang lain, walaupun itu sebagai orang tua dari orang lain, kepada siapapun. Dalam hal bergaul, akrab, perasaan yang akrab, perasaan yang intim, memang perasaan-perasaan yang baik. Tetapi tidak menggunakan perasaan akrab, perasaan intim itu secara fisik, secara sepenuhnya. Artinya tidak memiliki batas-batas dalam bergaul. Meskipun akrab, silakan akrab. Akrab itu baik, tetapi akrab secara batin. Secara fisiknya seseorang patut layak untuk memiliki batasan-batasan. Sampai di mana seseorang bisa berhubungan dengan pihak keluarga yang lain. Kepada keluarga sendiri, bukannya melekat dengan keluarga sendiri, tetapi adalah dengan tetap bertanggung jawab, tetap ada perhatian kepada keluarga sendiri. Yang mana bukan pengertian bahwasanya tidak melekat pada keluarga itu adalah tidak melekat pada anggota keluarga sendiri. Seseorang dalam anggota keluarga, entah sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, ataupun sebagai anak-anak, masih tetap mempunyai tanggung jawabnya masing-masing.
masih patut untuk mempunyai perhatian kepada keluarganya. Tidak melekat bukan berarti membiarkan mereka terserah apa yang mereka lakukan. Tidak demikian. Pada suta ini tidak melekat pada keluarga-keluarga, artinya adalah tidak melekat, tidak mempunyai banyak kesibukan dengan keluarga yang lainnya. Ini yang dimaksud. Seorang biku tidak terlalu lekat kepada berumah tangga, bukan berarti terus kemudian menghindar sejauh mungkin. Oleh karena kehidupannya, seluruh kehidupannya itu bergantung pada berumah tangga. Apabila menghindar sejauh mungkin, dia akan kekurangan dukungan. Demikian pula pihak berumah tangga yang dijauhi oleh para biku, para pertapa, juga akan mendapatkan efek negatif, yaitu menjadi segan, menjadi sungkan, menjadi tidak dekat untuk menanyakan hal-hal yang patut ditanyakan, mendapatkan pengetahuan yang patut diketahui, untuk mendengarkan ajaran yang patut untuk diterima. Jadi hubungan di sini masih tetap ada, tetapi dalam batas-batas yang wajar. Santindriyo cak nipako cak apa kebo kulesu anak nukido nak cak gudang semacam kinci, ya. Tidak melakukan kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Apa itu yang dimaksud dengan kesalahan? Yaitu dasa aku salah kamapatha, atau cara-cara bertindak secara salah. Ada 10 hal. 3 pertama tentang perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak susila, membunuh, mencuri, perbuatan asusila. Ini adalah perbuatan lewat tubuh, lewat jasmani. 4 perbuatan lewat ucapan, berbohong, berucapan menghasut, berkata-kata kasar, kata-kata membual. Ini adalah 4 tentang ucapan. Dan 3 lagi di dalam batin, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan, pandangan salah. Semuanya ada 10. 10 hal ini disebut dengan tindakan-tindakan yang salah yang dicela oleh para bijaksana. Siapa para bijaksana? Yaitu adalah Sang Buddha, para Paceka Buddha, para Sawaka Buddha, atau orang-orang bijaksana yang lainnya. Berikutnya adalah Sukino wa kemino huntu sabbe sata bhawantu sukitata. Semestinya dia berpikir, semoga semua makhluk aman tenteram, semoga semua makhluk mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah satu cara bagaimana seseorang bisa mengembangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang membahagiakan di dalam batin, yaitu dengan menumbuhkan pikiran cinta kasih. Semoga saya berbahagia. Apa yang disebutkan di sini ada sebabnya, yaitu dengan tidak memiliki pikiran bermusuhan, tidak memiliki pikiran membenci, tidak memiliki pikiran yang menyakiti terhadap pihak lain, terhadap siapapun. Dengan menumbuhkan pikiran-pikiran yang demikian, inilah dikatakan dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih. Pemancaran pikiran tentang cinta kasih disebutkan jauh setelah hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Sako uju cak suhuju cak. Orang sebagai orang yang berkemampuan, sebagai orang yang jujur tulus, sebagai orang yang mudah dinasehati, dan sebagainya dan sebagainya. Ini menandakan bahwasanya ini adalah bukan pemikiran yang mudah, yang biasa bagi kebanyakan orang, yang mana kebanyakan orang alih-alih untuk menimbulkan pikiran yang cinta kasih, mereka lebih banyak memunculkan pikiran keiri hatian, tidak senang yang lainnya, apalagi mereka yang mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Biasanya orang berpikiran demikian, meskipun kepada teman sendiri, iri hati meskipun kepada saudara sendiri, meskipun kepada suami atau istri sendiri, kepada keluarga sendiri. Jadi praktek memancarkan, memunculkan cinta kasih bukan praktek yang biasa, adalah satu praktek yang luhur, yang mulia, yang jarang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena jarang dimiliki oleh seseorang, itulah yang perlu pemahaman, yang perlu tingkatan batin tertentu,
sehingga diletakkan setelah hal-hal yang lainnya itu dikembangkan. Mengharapkan orang lain berbahagia, mengharapkan orang lain lepas dari derita, tidak mungkin itu terjadi apabila diri sendiri belum mencintai diri sendiri. Apabila seseorang belum mengembangkan pengertian-pengertian yang luhur, menjadi orang yang mampu, yang jujur, yang tulus, mudah dinasihati, lemah lembut dan sebagainya, yang kesemuanya ini adalah sebagai alat, sebagai cara bagaimana seseorang untuk mencintai diri sendiri. Seseorang yang tidak mengetahui manfaat untuk diri sendiri, bagaimana mungkin dia disebut dengan mencintai diri sendiri? Dan karena telah mengerti, memahami bagaimana cara mencintai diri sendiri dan bagaimana mendapatkan cinta dari diri sendiri, inilah seseorang dikatakan telah siap untuk memancarkan cinta kasih yang dimilikinya kepada yang lain. Dalam sutta ini disebutkan kalimat Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata 2 kali. Kalimat yang pertama, yang atas, adalah bagaimana seseorang bisa menilik kepada batinnya sendiri. Semoga dengan mempunyai pikiran cinta kasih, tidak membenci, tidak memusuhi, tidak menyakiti makhluk yang lain ini, menyebabkan, mengkondisikan batin sendiri memperoleh kebahagiaan. Bahagia tidak muncul karena sugesti. Bahagia tidak muncul begitu saja, hanya dengan mengucapkan semoga saya berbahagia sering-sering. Tanpa makna, tanpa dasar, tidak akan memberikan efek apapun. Meskipun ada, itu pun amat kecil. Sebabnya adalah dengan bagaimana membawa diri kepada hal-hal yang bermanfaat sebagai sebab bagaimana diri sendiri bisa bahagia, bisa lepas dari derita. Semoga saya berbahagia ada sebabnya, yaitu melakukan hal-hal yang bermanfaat sebagai orang yang jujur, tulus, sebagai sebab bagaimana seseorang bisa menumbuhkan kebahagiaan lepas dari derita. Demikian pula apabila seseorang memancarkan cinta kasihnya kepada makhluk lain. Yeke cipana bhutati, makhluk apapun yang ada, tak sawa tawarawa anawasesa, yang goyah ataupun yang mantap. Kata yang goyah ini yang dimaksud adalah mereka-mereka yang masih goyang, masih bisa goncang oleh 8 kondisi dunia. Apa itu? Bahagia dan penderitaan, sanjungan dan celaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan ketenaran dan kehilangan kedudukan, ketenaran, mendapatkan atau kerugian. Ini adalah 8 hal. Mereka-mereka yang masih diguncang oleh 8 hal ini disebut orang yang masih goyah. Tawara artinya orang yang teguh, yaitu mereka-mereka yang telah masuk kepada arus, paling tidak sebagai orang yang berada di tingkat kesucian pertama. Meskipun mereka masih goyah, tetapi kegoyahan mereka tidak membawa kepada ke alam-alam kemerosotan. Atau dalam pengertian yang lain, makhluk yang goyah adalah semua makhluk hidup beserta dengan Sotapana, Sakadagami dan Anagami. Mereka semua disebut dengan orang yang goyah, oleh karena masih bisa digoyah dengan 8 kondisi dunia. Hanya mereka yang teguh, satu jenis orang, yaitu Arahanta. Digawa Mahantawa, makhluk-makhluk yang panjang tubuhnya atau yang besar. Di kitab ulasan, makhluk yang panjang itu seperti makhluk sebangsa ular atau binatang melata yang lainnya, atau ikan-ikan di lautan mempunyai bentuk yang panjang. Atau makhluk-makhluk yang besar, antara lain adalah gajah, jerapah, kerbau, sapi, badak, ya. Atau binatang-binatang yang di perairan yang mempunyai bentuk besar. Majjhima artinya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Ya, katakan saja itu kambing atau anjing, ya, atau kucing, ya, sebagai makhluk yang sedang-sedang. Rasaka artinya yang kecil, ya, yang kutu-kutu, ya, atau serangga yang lainnya disebut dengan makhluk yang kecil. Anukatula yang tidak gemuk, yaitu yang kurus ataupun yang gemuk. Tidhawa capia tidhawa, yang dapat terlihat ataupun yang tidak dapat terlihat.
Makhluk yang dapat terlihat adalah makhluk-makhluk yang telah disebutkan tadi. Yang tidak dapat terlihat seperti misalnya adalah makhluk peta, makhluk asura, makhluk neraka, alam dewa. Anye majatawerino, mereka-mereka yang mempunyai pikiran yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, tidak dijangkiti dengan kebencian, tidak dijangkiti oleh keserakahan. Dan juga mereka-mereka yang sedang dijangkiti oleh permusuhan, kebencian. Ini yang dimaksud dengan anye majatawerino, mereka-mereka yang tengah-tengah dan mereka-mereka yang sedang ada dalam permusuhan. Yedure santik wa santi awidure, yang jauh ataupun yang dekat. Mereka-mereka yang jauh adalah mereka-mereka yang tidak ada dalam lingkup pandangan atau pendengaran kita. Mereka yang dekat adalah mereka yang ada dalam lingkup pandangan atau pendengaran seseorang. Bhutawa sambewe siwa, mereka yang telah menjadi ataupun yang sedang mencari. Sambawesi ini adalah satu makhluk yang masih mencari. Buta itu adalah makhluk yang telah menjadi. Maksud dari makhluk yang telah menjadi adalah mereka-mereka yang telah tegak dalam dhamma, yang telah muncul dalam dhamma, yang telah mencapai penerangan dalam dhamma. Sedangkan mereka yang disebut makhluk mencari adalah mereka-mereka yang masih mencari hal-hal yang dapat memberikan kebahagiaan. Oleh karena selalu mencari kesenangan, selalu mencari kebahagiaan dan belum ketemu. Meskipun mereka menemukan kebahagiaan yang ditemukan itu adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara setelah muncul, dan harus mencari lagi dan mencari lagi. Dan mereka yang telah menemukan kebahagiaan yang luhur, yang tertinggi, disebut dengan makhluk yang tidak mencari lagi, disebut makhluk yang telah menjadi. Semoga mereka semuanya tanpa kecuali berbahagia. Semoga mereka semua lepas dari derita. Apakah dengan kata-kata pengharapan demikian ini kemudian mereka semua menjadi berbahagia secara otomatis, bisa langsung terlepas dari derita? Tidak. Tetapi melalui pengharapan semoga mereka bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat kepada diri sendiri, sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang jujur, yang tulus dan sebagainya, seperti diuraikan di awal. Semoga mereka semua mempunyai pemikiran yang demikian ini, sehingga apabila telah melakukan hal-hal yang bermanfaat, melepaskan diri dari pikiran membenci, pikiran menyakiti, mereka semua akan mendapatkan kebahagiaan. Dijelaskan bagaimanakah makhluk satu dengan yang lainnya itu diharapkan untuk menjadi, yaitu kita mengharapkan semoga semua makhluk itu satu sama lainnya tidak melakukan hal-hal yang buruk, yang menyakiti satu sama lainnya, tidak merendahkan, tidak menghina siapapun, bukan karena marah, karena kebencian, kemudian mengharapkan kecelakaan dari yang lainnya. Bagaimana kita mengharapkan agar semua makhluk ini mengembangkan cinta kasih? Kita telah mengembangkan cinta kasih untuk diri sendiri, yaitu memunculkan dan mengembangkan pikiran yang tanpa benci, tanpa bermusuhan, tanpa menyakiti, sebagai orang yang telah dapat dikatakan memiliki kebahagiaan, lepas dari derita. Dan karena memiliki kebahagiaan lepas dari derita sebagai satu bukti dari mencintai diri sendiri secara benar, inilah seseorang mampu kemudian untuk memberinya, untuk memancarkannya kepada makhluk lain. Atanance piang janya rakyat nang surakitang. Apabila seseorang tahu bahwa diri sendiri adalah dicinta, semestinya dia menjaga diri sendiri dengan baik, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana mengharapkan, bagaimana mencari cara agar diri sendiri mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan sekadar kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan dari nafsu, kesenangan indrawi, tetapi kebahagiaan yang lebih luhur. Disebutkan bahwasanya
Cinta kasih itu seperti bagaimana seorang ibu terhadap putra kandungnya yang tunggal. Jangankan putra kandung yang tunggal, punya putra berapa banyak pun, apabila yang namanya ibu ini, ia akan mencintai anaknya itu tanpa batas, meskipun dengan kehidupannya sendiri. Dan tidak hanya anak kandung, meskipun itu anak pungutan, apabila telah merasa bahwa dia sebagai ibu dari anak itu, akan memperjuangkan demi kebahagiaan anaknya. Satu bentuk cinta, penuangan atau pemancaran demi kebahagiaan yang lainnya yang besar sekali. Demikianlah hendaknya seseorang memancarkan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Pemancaran cinta kasih merupakan satu pengembangan bagaimana seseorang terlepas dari kebencian. Kebencian ditunjuk oleh Sang Buddha sebagai sumber dari derita. Kebencian ini mempunyai cabang-cabang, termasuk di dalamnya adalah keiri hatian, kekecewaan, marah, dendam, muncul karena kebencian. Apabila seseorang telah dirasuki oleh hal-hal demikian itu, disebut dengan pikiran yang berada dalam penderitaan. Dia disebut dengan orang yang belum mampu mencintai diri sendiri, tidak mampu untuk membawa dirinya kepada kebahagiaan. Dan mencintai diri sendiri, mencintai makhluk yang lainnya ini, meskipun dhamma yang tinggi, dhamma yang luhur, tetapi masih saja dianggap sebagai dhamma yang tidak terlalu luhur. Oleh karena ada hal-hal yang lebih luhur lagi, yaitu pada kalimat berikutnya. Seseorang sepatutnya memancarkan cinta kasih ini dalam posisi bagaimana saja. Sewaktu berbaring, sewaktu duduk, sewaktu berjalan atau berdiri, sebelum lelap, artinya selama sadar, setiap saat patut untuk mengembangkan cinta kasih. Setelah terbiasa, setelah mantap dengan pengembangan cinta kasih ini, seseorang tidak terikat oleh pandangan-pandangan. Yang dimaksud dengan pandangan di sini adalah pandangan keliru, yang secara rangkumannya ada 62 jenis pandangan keliru. Pandangan tentang kekekalan, pandangan tentang bahwasanya perbuatan itu tidak ada, natika titik, ya. Pandangan tentang kekosongan, tidak ada sesuatu, tidak ada makhluk, tidak ada bumi, tidak ada apa yang dilihat, tidak apa yang bisa didengarkan. Ini disebut dengan natika titik, ya. Bagaimana memiliki pandangan yang benar, yaitu memiliki pandangan tentang 4 kebenaran mulia. Itang tukang, ini adalah derita. Apa itu derita? Ratap tangis adalah derita, kelahiran adalah derita, usia tua, penyakit, kematian adalah derita, kesedihan, derita jasmani, derita batin, keputusasaan adalah derita. Kemelekatan yang muncul karena adanya jasmani, kemelekatan yang muncul karena adanya perasaan, kemelekatan yang muncul karena adanya pemikiran, ingatan, kesadaran indera adalah penderitaan. Ini disebut dengan mengerti tentang derita, bahwa ini adalah derita. Disebut dengan mempunyai pengertian yang benar, mengerti tentang sebab dari penderitaan itu, yaitu mengerti bahwasanya keinginan pada nafsu indrawi merupakan sebab dari derita. Ingin karena ada perasaan. Mengapa merasakan? Merasakan karena ada kontak, yaitu mata melihat bentuk, telinga mendengarkan suara, sehingga muncul perasaan. Setelah muncul perasaan, muncul keinginan, yaitu keinginan mendapat atau keinginan menolak. Kalau yang didengar, yang dirasakan itu adalah hal yang menyenangkan, maka keinginannya adalah keinginan mendapat. Kalau yang didengar, yang dilihat itu adalah hal yang tidak menyenangkan, maka keinginannya adalah keinginan menolak. Dan perasaan muncul karena ada kontak. Mata melihat, telinga mendengar, tubuh menyentuh, lidah merasakan, hidung mencium bau. Kenapa ada kontak? Karena ada landasan indera mata, ada landasan indera telinga, ada landasan indera hidung, dan sebagainya dan seterusnya. Kenapa ada landasan indera?
Oleh karena ada nama dan rupa, ada rupa ini, ada juga batin. Kenapa ada nama dan rupa? Oleh karena ada yang disebut dengan winyana atau kesadaran, kesadaran yang muncul. Kenapa ada kesadaran muncul? Karena ada pembentukan-pembentukan yang sifatnya batiniah, disebut dengan sangkara. Kenapa ada pembentukan-pembentukan yang sifatnya batiniah? Oleh karena masih ada kebodohan, ketidaktahuan, masih ada awija. Ada tanha, ada sumber. Ini oleh karena asal mulanya adalah adanya ketidaktahuan. Dengan bekal mempunyai pandangan yang benar, memusnahkan ketidaktahuan inilah melepaskan pandangan-pandangan salah. Dan tidak hanya sekedar melenyapkan pandangan salah, mencapai pandangan yang benar, seseorang melaksanakan tindak kemoralan dan dibarengi dengan mempunyai perhatian pada apa yang diterima, tidak menjadi senang atau tidak menjadi susah, apapun yang diterima, menjadi orang yang kokoh, yang tak tergoyahkan, yang mana keberadaan ini disebut dengan keberadaan di alam luhur, di alam Brahma. Seseorang yang telah mampu melaksanakan semuanya ini disebut sebagai orang yang tak terlahirkan lagi. Keberadaan mereka di alam Brahma, dan dari alam Brahma itu kemudian mengembangkan pengetahuan, mengembangkan pengertian menuju kepada kesucian yang lebih tinggi, yaitu arahata. Ini adalah rincian dari awal hingga akhir. Mengerti yang akhir-akhir ini mungkin tidak paham, sehingga karena tidak paham, tidak tahu apa yang harus dimengerti, meskipun mendengar menjadi tidak tertarik lagi. Tetapi ini merupakan uraian berkenaan dengan karania meta yang harus diulas, yang harus dibahas secara tuntas sejak dari awal. Demikian adalah uraian-uraian yang dapat diberikan sehubungan dengan topik Karania Metta Sutta. Karania Metta Sutta ini pada awal mulanya adalah satu sutta yang dipakai agar seseorang menjadi merasa aman, merasa tidak terganggu. Utamanya gangguan dari mereka-mereka yang tidak terlihat, tidak tampak, dibacakan. Meskipun demikian, apapun alasannya, Karania Metta Sutta ini mempunyai makna, mempunyai dasar yang luhur, yang bisa membawa seseorang kepada kesejahteraan, kebahagiaan secara duniawi maupun kebahagiaan di kehidupan berikutnya, hingga akhirnya ke kebahagiaan yang di luar atau di atas duniawi, kebahagiaan dalam kesucian. Satu sutta ini apabila seorang umat Buddha dibekali dengan keyakinan, dibekali dengan pengertian-pengertian, menitik beratkan kepada tindakan-tindakan didasarkan pada Karania Metta Sutta ini, bisa membawa diri kepada segala hal yang diinginkan, termasuk kesucian. Demikian uraian yang bisa disampaikan. Semoga menambahkan pengetahuan, menambah manfaat kepada Bapak Ibu Saudara, upasaka dan upasika. Sekian ya, semoga berbahagia.